Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kita tidak bosan-bosan untuk memuji Allah karena berkat izin dan rahmatnya sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan, sehingga kita bisa melakukan pembelajaran walaupun secara virtual. Salawat dengan salam tetap kita curahkan kepada baginda Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Baik anak-anakku semua, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita telah sama-sama memasuki di materi pertama, masih dalam materi pertama, namun pertemuan kedua dengan judul berpikir kritis dan bersikap demokratis. Marilah kita awali pembelajaran kita pada pagi kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semua, di pertemuan kedua ini kita akan mencermati makna Surat Ali Imran ayat 190, ayat 191, Surat Ali Imran 159, serta hadis yang terkait. Oleh karena itu, kita memasuki daripada penjelasan atau tafsir daripada Surat Ali Imran. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minta izin untuk beribadah pada suatu malam. Kemudian bangunlah dan berwudu lalu sholat. Saat Rasulullah sholat, beliau menangis karena merenungkan ayat yang dibacanya. Setelah sholat, beliau duduk memuji Allah dan kembali menangis lagi hingga air matanya membasahi tanah. Setelah Bilal datang untuk azan subuh dan melihat Nabi Muhammad SAW menangis, ia bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa Anda menangis? Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa Anda, baik yang terdahulu maupun yang akan datang." Nabi Muhammad SAW menjawab, apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Dan bagaimana aku tidak menangis? Pada malam ini Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat kepadaku. Kemudian beliau berkata, alangkah ruginya dan celakanya orang-orang yang membaca ayat ini tetapi tidak merenungi kandungannya. Subhanallah. Maha suci Allah, kalau kita sudah hafal daripada surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191, tetapi kita tidak mentadabburi, kita tidak merenungi, maka kita termasuk orang-orang yang rugi. Dan kita termasuk orang-orang yang celaka. Telah membaca tetapi tidak merenungi isi daripada kandungannya. Ya. Kemudian yang harus kita pahami dan kita ketahui bahwa ciri khas orang yang berakal, apabila memperhatikan sesuatu, selalu memperoleh manfaat dan terinspirasi oleh tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini. Ia selalu ingat kepada Allah dalam segala keadaan, baik waktu berdiri, duduk maupun berbaring. Dia selalu ingat dengan Allah. Setiap waktunya diisi untuk memikirkan keajaiban-keajaiban yang terdapat dalam ciptaannya, yang menggambarkan kesempurnaannya. Jadi kalau orang hidup, tentunya orang yang cerdas itu, orang yang berakal itu, kehidupannya memikirkan bagaimana saya bisa mendapatkan bekal untuk akhirat. Itu adalah ciri-ciri orang yang cerdas.
Karena apa? Karena kehidupan kita bukan hanya di dunia, namun kehidupan kita sesungguhnya adanya di akhirat. Oleh karena itu, setiap kita berpikir maupun dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring, tentunya kita memahami, terinspirasi, memperoleh manfaat dari tanda-tanda kebesarannya Allah, ya, dan kita disuruh memikirkan keajaiban-keajaiban yang ada di alam semesta dan menggambarkan kesempurnaannya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Berpikir kritis dalam beberapa ayat tersebut adalah memikirkan dan melakukan tadabbur semua ciptaan Allah. Dengan demikian, kita sadar betapa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pencipta yang maha agung, maha pengasih, lagi maha penyayang. Maha pengasih dan maha penyayang ketika Allah memberikan, mengasihi, tidak pandang pilih kasih. Allah memberikan kasih-Nya kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Tetapi Allah juga maha penyayang. Antara pengasih dan penyayang tentunya beda. Kalau Allah memberikan kasih-Nya kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi, tetapi kata-kata penyayang bagi siapa orang yang menjalankan perintah-Nya, tentunya Allah akan sayangi. Dan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur selalu beribadah dengan ikhlas. Baik anak-anakku semua, ini adalah materi pertama pertemuan kita kedua. Bagaimana kita bisa membedakan antara akal sehat, ya, kemudian kita disuruh berpikir, mentadaburi ciptaan-ciptaan Allah, sehingga kita mampu melakukan hal tersebut tidak hanya untuk urusan dunia semata, tetapi yang kita pikirkan bagaimana kita lakukan mendapatkan dua manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, seperti biasa, kita akhiri dengan berdoa. Ikuti Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qad istauda'naka bima 'allamtanahu fardudhu ilaina inda hajatina wala tunsina anhu ya Allah ya rabbal alamin. Nahtatim bilhamdalillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Astaghfirukum wa najafikum li umurina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.